Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimana saja adanya, semoga senantiasa selalu dalam curahan rahmat, hidayah, cahaya serta ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, lapangan rezeki, kemudahan urusan, hilangkan dari berbagai permasalahan. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan tidak sehat, dibuang penyakitnya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita alhamdulillah bersyukur kesempatan di mana kita bisa kembali menjalin tali silaturahmi dalam kita sama-sama berta'awun 'alal birri wa taqwa. Mudah-mudahan dalam sarana media sosial seperti ini dapat kita fungsikan untuk sama-sama kita saling mengingatkan guna meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, guna terus kita bina iman dan takwa kita dapat terus meningkat, meraih derajat yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla, derajat hamba-hamba yang dekat kepada Allah, derajat hamba-hamba yang diberikan pengetahuan untuk bisa mengenal kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab sebuah peribadatan tanpa dilandasi dengan pengenalan kepada Allah, maka sesungguhnya peribadatan tersebut hanyalah merupakan peribadatan yang kosong, peribadatan yang dilandasi oleh fondasi yang sangat lemah dan rapuh, sehingga sedikit saja godaan, sedikit saja halangan, rintangan dan tantangan, maka kita bisa kembali tergelincir kepada kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Auzubillah, subhanallah. Maka sangatlah rugi, sangatlah sayang sekali kalau sarana media, kecanggihan, kemodernan daripada ilmu pengetahuan tidak kita gunakan untuk kita sama-sama saling menguatkan, saling meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan iman dan kualitas sangat ditentukan oleh pengenalan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pengetahuan tentang pengenalan kepada Allah Azza wa Jalla banyak dikaji, banyak didalami oleh ulama-ulama kita, untuk khusus kalangan ulama ahli tasawuf yang masyhur, yang alamah Sultan Aulia Waliul Kutub Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah banyak
mengkaji dan mengajarkan kepada kita bagaimana jalan dan upaya kita untuk bisa dekat, untuk bisa mengenal kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak buku yang beliau tulis. Salah satunya yang masyhur adalah kitab Sirul Asrar. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita dekat dan mengenal kepada Allah, tentu jalannya, kuncinya adalah salah satunya yang sangat inti dan utama adalah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan begitu jelas, begitu rinci tersusun, Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan tuntunan dan penjelasan bagaimana zikir yang akan menghantarkan kita untuk bisa mengenal kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau membagi zikir yang dapat menghantarkan kita untuk bisa mengenal kepada Allah terbagi atas 7 tingkatan, 7 tahapan atau 7 bagian. Sebagian sebelumnya pernah saya sampaikan dalam tausiah di dalam majelis Nur Muhammad SAW. Tingkatan yang pertama adalah zikir secara lisan. Tingkatan yang kedua zikir secara nafsi atau nafsu. Zikir yang ketiga adalah zikir secara ruh. Dan zikir yang keempat adalah zikir secara qalbu. Dan zikir yang kelima adalah zikir secara akal. Dan yang keenam, zikir secara ma'rifat. Dan yang terakhir adalah zikir secara sir. Sahabat-sahabat tilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zikir secara lisan pernah saya sampaikan dalam tausiah sebelumnya. Itu zikir yang kita baca dengan begitu jelas dan zohir di dalam lisan kita. Itu tentu tidak lain dalam rangka memperkuat keyakinan kita. Dan tentu zikir yang kita baca di dalam lisan kita tidak lain adalah kalimat la ilaha illallah. Sebuah bentuk pemujian kita, pengakuan kita akan adanya semua ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Zikir lisan ini, lidah kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, dan berusaha untuk selalu ingat kepada Allah sebagai bukti pengagungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dilanjutkan lagi dengan zikir yang kedua, tahapan kedua yang lebih tinggi lagi, zikir secara nafsun. Dimana zikir ini adalah menunjukkan bahwasanya kita semakin lebih sungguh-sungguh lagi, semakin lebih memiliki sebuah tekad yang kuat untuk berzikir kepada Allah. Sehingga dengan zikir ini akan melahirkan sebuah kualitas sebagai hamba yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mantap akan zikir secara nafsun, secara jiwa, sehingga timbullah sebuah mujahadah di dalam dirinya, maka berlanjutlah zikir kepada tahap yang ketiga, yaitu zikir secara ruh.
mana zikir secara roh ini merupakan sebuah zikir untuk menumbuhkan rasa semakin lebih tunduk, semakin lebih takut, khauf kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga seorang yang mampu berzikir yang dapat menimbulkan rasa takutnya kepada Allah, berarti seseorang ini sudah memiliki sebuah pengetahuan yang lebih jelas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin besar rasa takutnya kepada Allah, semakin besar pula harapannya yang timbul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau seseorang sudah mampu dalam zikirnya yang menyentuh ruhnya, maka seseorang sama artinya yang diungkapkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwasanya orang-orang tersebut termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang al-alim, orang-orang yang ulama. Jelas sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Fatir ayat yang ke-28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, itulah ulama. Artinya, maka zikir seseorang itu mampu menyentuh ruhnya, maka akan timbul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, berarti sudah sempurnalah pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun dia beramal, dua dunia dia beramal, maka sungguh tidak menghilangkan rasa takutnya, bahkan bertambah takut kepada Allah. Itu juga dengan keburukan yang dia perbuat, semakin terus dia memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tumpuan hatinya, tumpuan dirinya betul-betul mulai dia gantungkan kepada Allah Azza wa Jalla. Manakala sudah mampu sampai kepada tingkatan zikir ruh, maka barulah akan berlanjut pada tahapan yang berikutnya, tahapan yang keempat, yaitu zikir qalbu. Seorang hamba manakala sudah sampai ke tingkatan zikir secara qalbu, dia tidak lagi berfokus kepada amal-amal zahiriyahnya, apakah itu sholatnya, puasanya, zakatnya, dan hajinya, tapi dia lebih fokus lagi pada upaya untuk pembersihan hatinya, pembenaran hatinya tentang adanya Allah Azza wa Jalla, sehingga dengan kedalaman zikirnya yang mampu menembus ruang hatinya, yang dengan ketajaman mata hatinya mampulah melihat akan wujudnya Allah Azza wa Jalla. Dengan kedalaman zikir kolbunya
mampulah dia meraih musyahadah, persaksian tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hal ini semakin lebih memperkuat, semakin lebih memantapkan proses perjalanannya untuk semakin lebih dekat dan mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas dan tegasnya sebagaimana yang disampaikan sahabat Ali karamallahu wajahahu, pokok pondasi landasan agama itu adalah mengenal kepada Allah Azza wa Jalla. Kesempurnaan mengenal kepada Allah adalah pembenaran, persaksian akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan dari sebuah pembenaran, persaksian adanya Allah adalah dengan mengikhlaskan setiap pengabdiannya, perjalanannya, kehidupannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kesempurnaan dari keikhlasan seseorang adalah yang dia menafikan, membuang sifat-sifat yang tidak benar, yang dinisbatkan, disandarkan, disematkan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga benarlah apa yang difirmankan Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang memiliki kekuatan dari apa-apa yang disifatkan kepadanya dari sifat-sifat yang buruk atau yang tidak baik. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada tingkatan zikir kolbu, zikir yang keempat ini semakin jelas baginya, nampak baginya wujudnya Allah dalam mata batinnya, sehingga jelas pula ketulusan dan keikhlasan, kelurusan dia dalam beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hingga hilanglah pupus sifat-sifat yang buruk yang dinisbatkan, yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia betul-betul beribadah dengan mukhlis, dengan hanif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia dalam beribadah kepada Allah bukan banyaknya jumlah amal ibadah yang dia lihat, yang dia lakukan, tapi kemurniannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini sudah sampai ke tingkatan zikir secara kolbu, sama artinya kolbunya mampu menyaksikan adanya Allah, dengan istilah musyahadah, maka dia akan berlanjutlah kepada zikir yang kelima, yaitu zikir akal. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir akal adalah merupakan zikir bukan berarti akal secara rasio, akan tapi akal secara arif, akal secara pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana akalnya masuk ke dalam hatinya, semakin lebih menerangi hatinya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Ali karamallahu wajahahu. Perumpamaan akal di dalam hati adalah bagaikan lampu
di dalam rumah, yang mampu menerangi keadaan rumah. Dan begitu juga akal seorang yang arif billah, bukan akal secara rasio, tapi akal secara pengenalannya kepada Allah Azza wa Jalla, mampu menerangi hatinya sehingga semakin lebih jelas berbagai macam hijab-hijab yang masih tersisa, yang masih ada, yang akan menghalangi dirinya, yang akan menghalangi hatinya untuk semakin lebih mengenal kepada Allah Azza wa Jalla. Sahabat-sahabat fillah, saya ulang kembali, zikir akal adalah yang dimaksud bukan zikir secara akal rasio, tapi akal secara kualitas pengenalan kepada Allah, di mana akal masuk ke dalam hati, yang membuat hati semakin lebih terang, yang menyingkap segala kegelapan-kegelapan yang ada di dalam hati, segala hal-hal yang masih menjadi hijab di dalam hati, yang mampu semakin terang, semakin terbuka dengan adanya akal seorang arif billah. Jadi zikirnya memiliki sebuah perpaduan, penyatuan antara akal dan hati, sehingga sang hati mendapatkan penerangan lain, pancaran cahaya dari akal, sehingga mampu semakin lebih membuka hijab-hijab yang ada di dalam hatinya, sehingga dengan adanya akal di dalam hatinya bagaikan cahaya atau lampu di dalam rumah, semakin terang hatinya, sehingga memandang Allah, suhud kepada Allah, dengan hatinya semakin lebih terang, sehingga semakin lebih terlihat di dalam hatinya akan keindahan dan keagungan daripada wujudnya Allah Azza wa Jalla. Ini perlu dipahami dengan baik. Jadi zikir akal yang dimaksud bukan zikir secara pikiran, rasio, tapi zikir akal yang semakin lebih dalam, mengikuti perjalanan diri hingga masuk ke dalam hati, dan akal itu menerangi semakin lebih terang hati hingga melihatnya, suhudnya, menyaksikan adanya Allah semakin lebih jelas dan semakin lebih indah. Sufi yang masyhur dengan tarian sufinya, Jalaluddin Rumi, menyampaikan kalimat yang semakna. Satu mata lebih baik daripada 1000 tongkat, sebab satu mata akan dapat membedakan mana kerikil dan mana berlian. Jadi 1000 tongkat tidak akan bisa membedakan mana yang kerikil dan mana yang berlian. Tetapi dengan satu mata semuanya bisa dibedakan dan dapat dilihat. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi itulah kedudukan orang yang mampu berzikir dengan qalbunya, sehingga ya semakin lebih mengenal kepada Allah Azza wa Jalla dengan hatinya. Barulah setelah itu dia akan naik kepada makom yang berikutnya, yaitu zikir makrifat.
Zikir ma'rifat adalah dimana zikir yang menghantarkan, membentuk sebuah kualitas diri seseorang yang betul-betul menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla, bertaslim dan ridho dengan segala yang ditentukan, yang diberikan Allah kepadanya. Zikir yang seperti ini sudah mewujud kepada bentuk kesadaran dan penghayatan, bukan lagi dalam bentuk lafaz atau kalimat, tetapi dalam sebuah kualitas perenungan dan penghayatan. Sehingga orang yang sudah sampai kepada zikir ma'rifat, zikir yang dimana mengangkat, membentuk pribadi yang yusalimu taslim waridho, akan membuat seseorang semakin lebih sempurna suhudnya, pengetahuannya, penglihatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dalam zikir ma'rifat itu lebih tinggi daripada zikir qalbu dan akal. Sehingga dalam tazkirah hatinya, tafakkur akalnya yang masuk ke dalam hatinya, penyatuan akal dan hati inilah yang menimbulkan sebuah kualitas zikir secara ma'rifat, yang akhirnya bisa menyaksikan Allah secara sempurna, secara utuh, yang ditangkap oleh hati dan akalnya, sehingga begitu sempurna, begitu indah dan jelas pengenalannya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada lagi yang terselisihkan antara hati dan pikirannya, sehingga dia bisa menerima sepenuhnya apa yang dia saksikan, realita yang ada dari wujudnya Allah Jalla Jalaluhu, dan dia ridho, dia rela dengan segala apa yang ditentukan Allah pada dirinya, sehingga dia betul-betul akan merasakan keindahan dalam kesempurnaan pengenalannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan setelah itu barulah dia lanjut kepada tingkat terakhir, yaitu zikir secara sir. Sir artinya rahasia. Di dalam hati ada inti hati yang dikenal dalam istilah lub. Dan di dalam lub itulah tersembunyi pula isi dan inti daripada lub itu, disebut dengan hab, biji. Di dalam lub itulah tersimpan sir, yang di dalamnya lah terletak pengenalan, penglihatan, dan pengetahuan yang sejati, yang sesungguhnya, yang hakiki, yang inti daripada pengenalan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Hai sahabat-sahabat fillah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah di mana saja berada, ketika seorang salik, seorang musafir, seorang sufi yang terus dia berhasil melalui proses-proses tahapan zikir,
dari zikir lisan sampai ke zikir nafsun, sampai ke zikir roh, sampai ke zikir kolbun, sampai ke zikir akal, sampailah kepada ke zikir makrifat. Dan makalah dia mampu terus bertahan dalam penyerahan diri secara totalitas kepada Allah dan rela dengan seluruh apa yang telah ditentukan dan dikadarkan oleh Allah, dan dia terus bertahan, tidak tergoyahkan, tidak berubah dan bergeser, maka dia akan terus menuju kepada puncak akhir dari kualitas zikir yang menghantarkan kepada pengenalan kepada Allah, kepada inti daripada pengenalan kepada Allah Azza wa Jalla, yang dikenal dengan istilah sir. Yang sir terletak di dalam lub, dan lub terletak di dalam qalbun. Yang ketika sudah sampai ke tingkat itu, maka akan terjadilah sebuah hub, keindahan cinta, keindahan kasih sayang, keindahan dalam pengenalan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itulah yang dikatakan cinta sejati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang cinta melalui sebuah proses pengenalan dan penyaksian tentang wujudnya, adanya Allah Azza wa Jalla. Semuanya terasa begitu indah. Hilang semua gundah gulana, hilang semua keresahan, hilang semua keraguan, semuanya jernih, bening, semuanya begitu sangat halus dan begitu sangat lembut dan begitu sangat indah. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum. Wa afa minkum wa min antum bi khairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengingatkan sahabat-sahabat fillah, tentu semua zikir itu tidak bisa kita terapkan dan dilaksanakan semau kita. Ada metodenya, ada caranya. Dan tentu untuk melaksanakan semua itu kita harus mengikuti daripada Tarekat Qadiriyah. Artinya kita harus mengikuti bimbingan daripada mursyid Tarekat Qadiriyah, dan kita harus masuk di dalamnya. Dan tentu di dalamnya ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, dan juga ada janji setia atau baiat yang terkandung di dalamnya. Maka oleh karena itu ini perlu saya ingatkan agar kita tidak asal melaksanakan. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Segala kekurangan mohon dimaafkan, dan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh sahabat yang telah berpartisipasi mensupport channel ini. Semoga Allah membalas dengan kebaikan dan menjadi amal ibadah kita bersama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.